Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 6. Surah Al-Hujurat itu surah nomor 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bidaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu dengan membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ini sangat tepat dijadikan acuan dan panduan di dalam bermedia sosial. Karena sifat media sosial itu pertama informasi, berisi informasi, komunikasi, dan yang kedua sifatnya tidak langsung berhadap-hadapan. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang keempat ada kalimat min wara'il hujurat, min wara'il hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar-kamar rumahmu. Al-Hujurat itu menunjuk kepada sekat-sekat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa menjadi munasabah kiranya orang yang berkomunikasi melalui media sosial, yakni komunikasi tidak langsung, menyerap informasi tidak langsung, memberikan informasi tidak langsung. Itu seperti memanggil atau berkomunikasi, menyerap informasi min wara'il hujurat, dari belakang kamar-kamar itu. Mungkin kamar itu sekarang akunnya, akun-akun itu. Oleh karena itu
disifati terlebih dahulu aksaruhum la ya'qilun, orang yang memanggilmu dari belakang dinding rumah itu, sebagian besar dari mereka tidak berakal. Ini terkait orang-orang A'rab, orang-orang Arab Baduy yang suaranya keras memanggil-manggil Rasulullah dari luar, dari belakang rumah pada saat itu, sehingga mengganggu Rasulullah, dan tentu hal ini tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disifati aksaruhum la ya'qilun, maka ini menjadi muqaddimah. Ternyata berbicara kepada orang lain atau menerima informasi dari orang lain tidak langsung itu menyebabkan salah paham, kemungkinan salah paham. Kemungkinan salah paham. Maka ada aturan-aturan yang harus diterapkan ketika informasi itu datang melalui orang lain, yakni kita tidak mengetahui kejadian aslinya, kita hanya menerima dari kabar saja. Surah Al-Hujurat ayat 6 ini menerima informasi langsung. Jadi ada orang datang kepada kita, ini langsung nih, langsung, bukan media sosial, ya. Langsung, bukan di media sosial, ada orang bercerita kepada kita tentang suatu kejadian yang dia melihatnya. Nah, ini kejadian langsung, yang langsung saja. Jadi yang pembawa berita ini adalah yang melihat kejadian. Yang membawa berita ini yang melihat kejadian. Dan berita itu dinarasikan oleh orang itu sendiri. Nah, kalau orang datang membawa berita kepada kita, dan itu langsung beritanya, dia mengaku langsung melihat kejadiannya, itu pun harus diteliti. Bagaimana kalau informasinya ini tidak langsung? Jadi, kalau melihat surah Al-Hujurat ini, ketika dimasukkan ke dalam media sosial, adab-adaban di media sosial, maka ini tabayunnya harus berlapis-lapis. Penelitiannya berlapis-lapis. Ditambah lagi dengan keadaan media sosial yang begitu cepat sekali penyebarannya, sehingga kalau pada zaman dahulu berita yang mutawatir itu dimustahilkan bohong, kalau sekarang kebohongan itu bisa jadi mutawatir di dalam bermedia sosial ini, menyebar. Jadi yang berita yang bohong itu lebih menyebar kompak, ya, dibanding dengan yang tidak benar, dibanding dengan yang benar. Jadi lebih mutawatiran yang hoax sekarang itu daripada yang benar. Maka di zaman media sosial ini, ketika kita serba tidak langsung, dan di media sosial sekarang sudah macam-macam bentuk-bentuk komunikasi. Ada dengan tulisan, ada dengan gambar, ada dengan video, ada dengan caption-caption, macam-macam. Semuanya punya diksi-diksi yang memberikan pemahaman, dan semuanya itu harus diteliti. Apapun informasi, baik itu menguntungkan kita atau merugikan kita, maka fatabayyanu. Kira-kira surah Al-Hujurat ayat 6 ini memanggil orang-orang yang beriman,
ya, memanggil orang-orang yang beriman pertama agar komunikasi itu langsung, dan kemudian diteliti dulu, walaupun langsung, walaupun itu saksi lapangan harus diteliti dulu, apalagi kemudian berita itu sampai tidak langsung atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk komentar atau dalam bentuk caption, maka itu harus benar-benar diteliti. Baru setelah diteliti kita bisa ngambil keputusan. Apakah ini mau diamalkan, apakah ini mau disebar lagi. Karena tidak semua berita yang benar itu juga bisa disebar. Ada juga cukup berita yang benar itu cukup untuk diri kita sendiri, tidak bisa disebar kepada orang lain. Itu melihat manfaat dan mudaratnya. Demikian, wallahu a'lam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau